Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Project Method Morfologi 2025 spesies Zimais famili Graminae atau Poaceae. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Alvira, NPM S1J024042, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti, Magister Sains, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Materi yang pertama yaitu morfologi daun. Bagian-bagian daun dapat dilihat pada gambar di samping. Daun jagung termasuk daun tidak lengkap dan disebut daun berupih atau daun berpelepah karena hanya terdiri dari upih dan helaian atau lamina saja. Daun jagung ini tidak memiliki tangkai daun atau petiolus dikarenakan termasuk famili Poaceae atau Graminae ataupun suku rumput-rumputan yang memiliki daun tipe sesil atau langsung melekat pada batang tanpa tangkai. Adapun faktor identifikasi daun yaitu yang pertama, bentuk daun atau circumscriptio. Daun jagung tergolong ke tidak ada bagian yang terlebar atau dari pangkal sampai ujung hampir sama lebarnya dan termasuk daun dalam bentuk bangun pita atau ligulatus. Yang kedua, ujung daun atau apex. Ujung daun jagung umumnya meruncing, namun terkadang ada pula yang runcing. Yang ketiga, pangkal daun atau basis. Daun jagung termasuk golongan yang tepi daunnya dapat bertemu atau berlekatan satu sama lain. Yang keempat, tulang daun atau venatio. Pada daun jagung yaitu berupa sejajar di mana terdapat pula ibu tulang atau costa dan tulang-tulang cabang atau lateral. Yang kelima, tepi daun atau margo. Bentuk tepi daun jagung yaitu rata atau integer. Yang keenam, daging daun atau intervenium. Daging daun jagung yaitu seperti perkamen, tipis tetapi cukup kaku. Yang ketujuh, warna daun. Umumnya daun jagung berwarna hijau. Yang kedelapan, permukaan daun. Daun jagung memiliki permukaan kasar atau kasap. Selain itu, daun jagung juga tergolong daun tunggal atau folium simplex karena setiap helai daun tumbuh langsung dari batang utama tanpa terbagi menjadi anak daun. Kemudian tata letak daun pada batang yaitu tersebar atau folio sparsa karena pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Selanjutnya, morfologi bunga. Bunga jagung dikategorikan sebagai bunga tidak lengkap. Bunga jantan dan betina terpisah dalam satu tanaman, sehingga pada bunga jantan hanya terdapat stamen atau benang sari saja, serta tidak memiliki sepal dan petal. Begitu juga pada bunga betina, sehingga bunga jagung juga tergolong ke dalam bunga tidak sempurna, karena tidak memiliki putik dan benang sari secara bersamaan atau dalam satu bunga. Bunga jantan dan betina pada tanaman jagung termasuk ke dalam golongan bunga majemuk dan tergolong lagi ke dalam bunga majemuk tak terbatas. Pada bunga jantan disebut bulir majemuk dan pada bunga betina disebut tongkol atau spadix. Kelamin bunga jagung termasuk ke dalam berumah satu atau monoecious, yang mana terlihat bunga jantan dan betinanya berada pada satu individu tanaman satu batang tumbuhan. Bunga jagung ini termasuk bunga berkelamin tunggal atau disebut unisexualis. Periantium berupa sepal dan petal yang nyata tidak dimiliki oleh bunga jagung. Namun, sebagai pengganti perannya, bunga ini memiliki gluma, palea, dan lemma pada bunga jantan. Simetri pada bunga yaitu asimetris atau tidak simetris. Bentuk reseptakulum pada bunga jantan yaitu hipogin dan pada bunga betina yaitu flos epigynous. Benang sari bunga jagung lengkap yaitu terdiri dari filamen, anter, dan konektivum.
Begitu juga pada putiknya, yaitu terdiri dari stigma, stil, dan ovari. Penyerbukan yang terjadi pada bunga jagung yaitu penyerbukan silang, atau disebut alogami, atau disebut juga senogami, dengan perantaranya angin. Morfologi buah mengalami pembuahan ganda karena jenis bijinya tertutup, atau angiospermae. Buah jagung tergolong buah sejati. Kemudian termasuk jenis buah sejati tunggal sebab terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Lalu buah jagung ini digolongkan lagi menjadi buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung satu biji dan termasuk jenis buah padi atau karyopsis karena mengandung satu biji dan kulit buah berlekatan pula dengan bijinya. Adapun bagian bunga yang tidak gugur dan ikut tumbuh serta tinggal pada buah yaitu daun-daun pelindung. Kemudian selanjutnya morfologi biji. Biji jagung termasuk biji tertutup atau angiospermae. Kedudukan bijinya tersusun dalam barisan rapi pada tongkol jagung. Inti biji jagung tersusun dari endosperm atau albumen yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan lembaga embrio berfungsi sebagai calon individu baru yang akan berkembang. Lembaga atau embrio pada biji jagung terdiri dari kotiledon atau daun lembaga, radikula atau akar lembaga, dan kaulikulus atau batang lembaga. Biji jagung memiliki lembaga dengan satu daun lembaga sehingga disebut biji tunggal atau monokotil. Tipe perkecambahan biji jagung yaitu hipogeal, perkecambahan di bawah tanah, artinya daun lembaga tetap tinggal di dalam kulit biji dan tetap berada di dalam tanah. Kemudian morfologi batang. Batang tanaman jagung jelas berbatang dan tergolong batang rumput atau kalmus. Bentuk batang jagung yaitu bulat atau teres. Kemudian dengan permukaan licin atau leafish, arah tumbuh batang jagung tegak lurus atau erectus. Tanaman jagung termasuk tumbuhan anual atau satu musim. Selanjutnya, percabangan batang. Tanaman jagung umumnya tidak memiliki percabangan batang karena hanya memiliki satu batang yang dominan. Berikutnya, morfologi akar. Sistem perakaran jagung yaitu akar serabut, di mana akar lembaga mati kemudian keluar akar dari pangkal batang yang sama besarnya. Selanjutnya, morfologi organa metamorfa dan organa aksesoria. Tanaman jagung tidak memiliki keduanya karena tanaman jagung sudah memiliki sistem adaptasi yang cukup baik untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak tanpa perlu modifikasi tambahan. Dan yang terakhir yaitu manfaat pada tanaman jagung bagi manusia. Yang pertama yaitu melancarkan saluran pencernaan karena kaya akan serat. Yang kedua, mampu meningkatkan kepadatan tulang karena terdapat fosfor. Yang ketiga, dapat menangkal radikal bebas karena mengandung antioksidan dan vitamin C. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan tekanan darah karena kandungan kalium dan magnesium serta antioksidan tadi. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.